Hai, kenalkan. Karena lagi pandemik COVID-19, jadi pakai masker. Kenalkan, nama saya Silvibat. Saya bersuamikan Pakistan dari Lahore. Kebetulan kita udah nikah 16 tahun. Dulunya sih kita LDR-nya 4 tahun. Nah, kegiatan saya sehari-hari selain ibu rumah tangga, juga aktif di beberapa organisasi mixed merit. Salah satunya organisasi yang saya handle sendiri, Indo MC for Pakistan. Itu berdiri di tahun 2006, di mana saat itu saya berjuang sendiri. Lalu kemudian di 2010 saya bertemu dengan teman-teman seperjuangan. Saya sapa, ada hai Mbak Humaira Salim yang di Karachi, Mbak Titi Nurhayati Lahore, Mbak Tati Supartini di Jeddah, Mbak Lucy Aurakzai ada di Peshawar, dan ada Mbak Ruby Nur Siti di Islamabad, dan ada Mbak Desti di manapun kalian berada. Salam sayang dari saya. Jadi selama kami mendirikan Indo MC for Pakistan, kita banyak ngebantu memberikan informasi tentang bagaimana rule dan cara yang tertib administrasi untuk bisa menikah dengan pria Pakistan. Selain itu juga kita kasih tips-tips bagaimana supaya LDR itu bisa berjalan lancar dengan semangat, supaya diberkahi mendapat jodoh yang terbaik pilihan Allah. Karena bukan kita menjudge Pakistan, tapi sudah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan itu. Teman-teman kita ada yang bernasib kurang baik dan ada yang bernasib baik. Semua kembali lagi pada takdir dan nasib. Jadi buat teman-teman semua yang saat ini sedang berjuang dengan pria Pakistannya, tetap semangat, dan harus tips dari saya itu harus komit dengan hubungannya. Mau berapa lama penantian, lalu kapan menikah, lalu diputuskan mau tinggal di mana. Karena menikah dengan orang asing itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Kenapa saya katakan tidak mudah seperti membalikan telapak tangan? Tentu semuanya pada tahu begitu beratnya birokrasi antara dua negara. Kalau tinggal di Indonesia dengan aturan-aturannya, tinggal di Pakistan juga dengan aturan-aturannya. Begitu juga kalau tinggal di negara ketiga dengan aturan-aturannya. Dan yang kedua yang saya mohon dari teman-teman semua yang sedang menjalin hubungan dengan Pakistan, saya minta sebisa mungkin menikahlah di Indonesia. Sebisa mungkin diusahakan untuk tidak menikah di Pakistan atau di negara ketiga. Karena apa? Karena bisa dikatakan itu untuk keselamatan kita juga sebagai perempuan, dan juga sebagai ibu kelak nanti kalau punya anak, ya kita semua pasti mau rumah tangga kita bahagia, awet, sampai kakek nenek tanpa ada masalah-masalah. Tapi terkadang dalam pelaksanaannya ujian-ujian itu pasti ada. Dan ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, mungkin diposisikan memilih jalan yang paling berat adalah perceraian. Jadi dengan perceraian tersebut sangat berat ya perjuangannya. Kita harus berjuang untuk anak. Mungkin kita nggak usah pikirkan berjuang untuk istilahnya siapa yang akan ngebiayain anak kita setelah nanti perceraian terjadi. Karena rezeki itu Allah yang atur. Cuman yang jadi permasalahan adalah berhakkah kita nanti untuk bisa merebut hak asuh atas anak kita. Karena Pakistan menganut hukum bahwasanya anak itu ikut bapak walaupun masih usia di bawah tahun istilahnya. Jadi ya buat teman-teman semua tetap semangat. Ini tips saya untuk bagi yang sedang menjalin hubungan dengan Pakistan. Dilihat secara detail pekerjaannya, datanya, jangan baper, tetap jaga imanmu, tetap jaga kesucianmu, tetap jaga nama baikmu, nama orang tuamu. Jangan sampai hanya dikarenakan cinta buta. Karena saya punya prinsip cinta boleh buta tapi logika harus tetap dipakai. Jangan sampai nanti endingnya jadi malu, akhirnya kasihan orang tua. Apalagi saat ini kejahatan dunia IT itu makin mengerikan. Kalau kita melakukan suatu kesalahan di dunia IT, maka dia akan tersebar melalui sosial media, yang itu akan membuat tentu
membekas, bukan hanya untuk kita, pasti nanti untuk keluarga kita. Dan juga untuk keluarga kita ketika menikah, pasti aib itu akan terbawa untuk suami-suami kita kalau tidak jadi dengan Pakistan. Jadi saya harapkan teman-teman semua harus bisa menjaga diri, dan doa saya untuk teman semua semoga hubungannya dengan Pakistan berjalan lancar dan diberkahi hubungannya. Dan kita nantikan tips-tips saya berikutnya karena ini baru perdana. Jangan lupa like and subscribe Sylvie But Life Diary. Saya ucapkan syukriya, terima kasih.